Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, mahasiswa semester 4 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Famia Cirebon. Saya akan menceritakan terkait sejarah penaklukan Konstantinopel untuk memenuhi tugas akhir semester 4 pada mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang diambil oleh Bapak Sukmawati Andriadi. Konstantinopel yang sekarang dikenal sebagai Istanbul adalah kota bersejarah yang berdiri di persimpangan antara Eropa dan Asia. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Timur Konstantinus Agung pada tahun 330 Masehi. Kota ini dibangun di atas bekas koloni Yunani kuno Bizantium. Sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang tak tertandingi pada zamannya. Tembok-temboknya yang kokoh dan tak terkalahkan, termasuk tembok Theodosius, melindungi kota ini dari serangan musuh selama berabad-abad. Sementara Hagia Sophia yang megah yang awalnya dibangun sebagai katedral Kristen menjadi lambang kemegahan arsitektur dan spiritualitas kota ini. Sebagai pusat perdagangan internasional, Konstantinopel adalah jembatan antara timur dan barat yang memungkinkan pertukaran budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan antara dua dunia yang berbeda. Bishr al-Ghanawi mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik panglima adalah panglima penakluk tersebut, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang tersebut." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis itu, ada seorang sahabat yang berusaha menaklukkan Konstantinopel namun belum berhasil. Konstantinopel baru berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah pada tahun 1453 Masehi. Sultan Mahmud atau Muhammad Al-Fatih merupakan pangeran dari kerajaan Utsmaniyah, yakni keturunan dari Sultan Murad yang dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah di kota Erdin, ibu kota kerajaan Utsmaniyah kala itu. Didikan dari kerajaan dan sang ayah yang tegas membuatnya tumbuh menjadi salah satu pemuda yang cerdas, berintelektual tinggi, dan berani. Sewaktu kecil, beliau juga mampu berbicara multibahasa seperti bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Persia, dan bahasa Arab. Ia juga mampu menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz secara fasih dan lancar. Untuk dapat menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mahmud ini telah mempersiapkan prajurit sebanyak 7.000 orang dengan taktik perang yang akan dilancarkan dari darat. Penaklukan ini sejatinya tidaklah mudah, sebab prajuritnya harus mengepung benteng Konstantinopel selama 50 hari. Hal ini membuat prajurit dan Sultan Mahmud sempat putus asa karena pengepungan tersebut benar-benar menguras tenaga, waktu, pikiran, hingga perbekalan mereka. Kerajaan Romawi Timur telah membuat pagar kuat di laut sehingga mustahil bagi musuhnya untuk menyentuh benteng kecuali dengan melewatinya. Namun, hal ini tidak membuat Al-Fatih patah semangat. Pertahanan dari Bizantium ini justru memunculkan strategi perangnya yang sangat cerdas dan luar biasa. Ia menggunakan meriam raksasa untuk merobohkan tembok pertahanan Bizantium. Selain itu, Sultan Mahmud ini memutuskan untuk menggandeng dan melumuri minyak pada 70 kapal besarnya untuk melintasi Galata ke Muara dalam waktu kurang dari 1 malam. Keesokan harinya, kerajaan Romawi Timur panik dan tidak menyangka bahwa pasukan Al-Fatih akan menyerang Konstantinopel dengan menyeberangkan kapal-kapal besar mereka melalui jalur darat. Dengan strategi perang dari Sultan Mahmud yang menakjubkan tersebut, akhirnya benteng pertahanan Kekaisaran Romawi Timur pun runtuh. Tembok yang diklaim sebagai simbol kekuatan Bizantium ini pun tak tersisa, sehingga secara langsung kota ini jatuh ke tangan kaum muslimin pada 29 Mei 1453 Masehi. Sultan Mahmud yang pada saat itu masih berusia 21 tahun, akhirnya memasuki kota Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan
sujud syukur. Setelah itu, kota Konstantinopel resmi menjadi bagian daerah kekuasaan dari Kerajaan Utsmaniyah. Pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud, banyak terobosan yang dilakukan untuk memakmurkan kerajaan dan masyarakatnya melalui kecerdasannya. Selain itu, Sultan Mahmud juga mendirikan bangunan yang penting seperti masjid dengan jumlah lebih dari 300 bangunan, 57 sekolah, hingga 59 tempat pemandian. Sejarah dari nama Istanbul pun tidak jauh dari perang yang ditaklukkan oleh Sultan Mahmud. Setelah dapat menaklukkan benteng Konstantinopel, ia pun kemudian memasuki gereja terbesar di kota yang indah tersebut, yakni Gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia yang merupakan tempat ibadah pada masa Kekaisaran Bizantium, kemudian diperintahkannya untuk dijadikan sebagai masjid. Tidak hanya itu, sebagai simbol kemenangan pasukan dan umat Islam, maka kota Konstantinopel kemudian diganti menjadi Istanbul yang memiliki arti negeri Islam. Demikian sejarah penaklukan Konstantinopel, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.